Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan, kita bersyukur pada hari ini, Minggu 11 Juli 2021, kita boleh beribadah bersama dari rumah kita masing-masing. Mulai minggu ini, mengacu kepada surat edaran Wali Kota Makassar selama PPKM pada masa COVID-19, maka semua bentuk ibadah dilakukan secara live streaming. Jemaat kekasih Tuhan, ibadah kita pada pagi hari ini dibawa tema dipilih dan dikuduskan di dalam Kristus, dan pelayan firman Bapak Pendeta Aris Lute, Master Teologia. Mari jemaat kekasih Tuhan, kita arahkan hati untuk menghadap hadirat Allah. Saya jemput kita berdiri. Ya Roh Kudus, baharuilah hati kami, kita nyanyikan. Sidang jemaat Tuhan, ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Salam dari semua orang kudus kepada kamu. Kasih karunia dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Silahkan duduk. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita menaikkan nyanyian pujian, firman-Mu kupegang selalu. Terang
Saudara-saudara sidang jemaat Tuhan yang kekasih dalam Kristus, mari kita mempersiapkan hati kita untuk membaca, merenungkan dan menghayati serta melakukan firman Tuhan yang akan kita persiapkan dari Amos pasal 7 ayat 7 sampai 15, Efesus pasal 1 ayat 3 sampai 14, dan Injil Markus pasal 6 ayat 14 sampai 29. Sebelum kita membaca, merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami datang bersyukur kepadamu Tuhan atas segala kebaikan dan kasih setia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Hari ini kami datang mempersembahkan seluruh kehidupan kami dalam ibadah hari Minggu. Sekaitan dengan situasi pandemi yang terus melonjak, menjadi bagian untuk memutus mata rantai, maka pada saat ini Tuhan ibadah kami lakukan ke depan ini melalui daring atau live streaming. Karena itu kami percaya bahwa Tuhan akan memberkati kami. Berkati kami sebagai anak-anak Tuhan, sebagai jemaat-Mu, dalam memahami dan mengerti kebenaran firman-Mu. Dan hal itu hanya dapat kami pahami dalam terang dan kuasa Roh Kudus-Mu. Itulah yang akan memberikan kami hikmat. Itulah yang akan memberikan kami pengetahuan dalam menghayati dan merenungkan dalam hati dan pikiran kami untuk kami lakukan dalam seluruh kehidupan kami. Karena itu Tuhan berkati kami menjadi anak-anak-Mu yang selalu setia, punya kerinduan untuk terus belajar dan melakukan kebenaran firman-Mu. Demikian juga hamba-Mu berdoa, kiranya Tuhan mampukan hamba-Mu untuk berbicara. Hamba-Mu menyadari keterbatasan ini, dan hamba-Mu hanya mungkin dan dapat berbicara atas perkenan dan kuasa Roh Kudus-Mu. Inilah kami ya Tuhan yang datang berseru dan berdoa kepadamu, memohon hikmat dan pimpinan-Mu. Doa ini kami persembahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Sidang jemaat Tuhan, dari 3 pembacaan tadi, yaitu dari Amos pasal 7 ayat 7 sampai 15, dan Injil Markus pasal 6 ayat 14 sampai 29, nanti kita bandingkan untuk kita baca, dan saya akan membacakan firman Tuhan sekaligus kita renungkan bersama dari Efesus pasal 1, ayatnya yang ketiga sampai ayatnya yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Kekayaan orang-orang yang terpilih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihi-Nya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian, sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita, sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus sebagai persiapan kegenapan waktu, untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala
segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapatkan bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan untuk kita renungkan. Berbahagialah kita yang mendengar, memelihara dan melakukan dalam seluruh kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara sidang jemaat Tuhan, dari seluruh pembacaan kita, tema kita yang akan menjadi titik berangkat kita untuk direnungkan dan untuk dibandingkan dengan Amos pasal 7 ayat 7 sampai 15 dan Markus pasal 6 ayat 14 sampai 29, dipilih dan dikuduskan di dalam Kristus. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus, Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul bacaan kita ini, yaitu kekayaan orang-orang yang terpilih, atau dengan kata lain berkat-berkat rohani. Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan, pertanyaan bagi kita, apa yang menjadi dasar bagi kita sehingga kita disebut sebagai umat yang dipilih dan dikuduskan di dalam Kristus? Tentunya pertanyaan ini, kalau kita perhatikan pembacaan kita, adalah pertanyaan yang penting untuk kita gumuli. Dalam pembacaan kita ini, Rasul Paulus menyampaikan kepada kita sekalian bahwa dasar pemilihan kita dan pengudusan kita adalah di dalam Kristus. Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus, siapa yang memilih kita? Itu pertanyaan yang perlu kita pahami. Yang memilih kita adalah Allah. Allah yang kudus. Allah yang menyatakan kasih-Nya. Atau dalam bahasa Paulus disebut sebagai Allah yang penuh dengan kasih karunia. Kasih karunia di sini, saudara-saudara, artinya anugerah atau pemberian yang berasal dari Allah. Oleh anugerah atau kasih karunia ini, maka kemurahan hati atau sikap Allah merendahkan diri pada umat manusia secara individu atau pribadi atau kelompok. Kemudian kasih karunia juga terkait dengan kasih dan kemurahan hati Allah di dalam Kristus yang tidak layak bagi kita, sebagaimana ditunjukkan dalam keselamatan yang secara cuma-cuma disediakan bagi umat manusia. Kasih karunia juga memiliki makna atau arti sebagai perbuatan pengaruh secara ilahi dalam hati yang memperbaharui, menguduskan, dan menjaganya. Kasih karunia juga mendatangkan damai sejahtera dan sukacita karena keyakinan. Kemudian kasih karunia adalah kehidupan jiwa, sebagaimana jiwa adalah kehidupan tubuh kita. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus, dari perikop ini, istilah di dalam Kristus kalau kita perhatikan khusus pasal 1 ayat 3 sampai 14 ini atau dalam kitab Efesus, ada 36 kali disebutkan tentang istilah di dalam Kristus. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus, Allah yang kudus adalah Allah yang telah memilih dan menguduskan kita di dalam Kristus. Artinya,
ketika Allah memilih dan menguduskan kita sebagai anak-anaknya, apa yang harus kita lakukan? Kita sebagai orang percaya, kita harus hidup dan bertindak sesuai dengan apa yang Kristus inginkan. Sebagai orang yang percaya, orang yang dipilih dan dikuduskan, berarti kita harus memiliki kesadaran bahwa kita punya hubungan yang erat dengan Tuhan. Kemudian di dalam Kristus juga punya makna atau arti hidup baru di dalam Kristus, atau kita hidup meneladani Kristus. Kemudian di dalam Kristus juga artinya hidup yang bercerikan keselamatan, hidup di dalam roh, kasih karunia yang berkelimpahan akan kebenaran dan hidup yang kekal. Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan yang kekasih dalam Kristus, ungkapan dalam nama Yesus ini tentunya mempunyai makna. Dalam doa kita setiap saat, setiap doa yang kita sampaikan kepada Tuhan, selalu kita akhiri dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus ini punya makna bahwa itu adalah suatu pengakuan bahwa seluruh hidup ini seharusnya takluk kepada kehendak Allah yang dinyatakan di dalam Kristus. Dalam nama Yesus ini juga memperlihatkan rencana Allah dan kehendak Allah melalui karya penyelamatan Kristus. Bapak Ibu saudara yang kekasih dalam Kristus, dari perikop pembacaan kita, yaitu dari Efesus pasal 1 ayat 3 sampai 14, tentunya ini adalah sesuatu hal yang luar biasa disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus dan juga bagi kita jemaat pada saat ini. Kalau kita memperhatikan apa yang diungkapkan oleh Rasul Paulus terkait dengan kekayaan orang-orang yang terpilih di dalam Kristus, artinya kita punya status menjadi umat yang dikuduskan dan tak bercacat. Jadi menjadi umat yang dikuduskan dan tak bercacat, artinya ini sekaitan dengan aktivitas kehidupan kita sehari-hari. Sejauh mana kita memposisikan hidup kudus, sejauh mana kita menjauhkan diri dari segala perbuatan-perbuatan yang bertolak belakang dengan firman Tuhan. Bisa kita bandingkan dengan ayatnya yang keempat. Kemudian, kekayaan orang-orang yang terpilih di dalam Kristus adalah menjadikan kita sebagai anak-anaknya, di ayat 5. Artinya, orang yang dipilih dan dikuduskan di dalam Kristus otomatis menjadi anak-anak Allah. Pertanyaannya bagi kita saudara-saudara dalam kehidupan kita sehari-hari, apakah status kita sebagai anak-anak Allah kita nyatakan dalam terang kebenaran firman Tuhan? Seringkali dalam kehidupan kita sehari-hari, pengakuan kita hanya sebatas di mulut kita, tetapi realitas yang ada, kadang-kadang kehidupan kita sebagai anak-anak Allah bertolak belakang dengan realitas yang kita nyatakan dalam kehidupan sehari-hari. Di satu sisi kita menyebut diri kita sebagai anak Allah, tetapi di sisi lain kita masih lebih cenderung melakukan hal-hal yang seharusnya tidak dilakukan oleh anak-anak Allah. Antara lain, kita masih hidup mengikuti keinginan atau nafsu kita, sehingga segala sesuatu kita lakukan tidak berdasarkan apa yang Tuhan kehendaki. Hal yang berikut saudara menjadi kekayaan orang yang terpilih di dalam Kristus adalah Allah telah mempersatukan segala sesuatu di dalam kuasa-Nya, di ayat 10. Artinya saudara-saudara, hanya dengan kuasa Allah itulah yang memungkinkan kita untuk menyatakan kesaksian kita. Hanya dengan kuasa Allah maka kita akan menjadi anak-anak yang dipilih dan dikuduskan di dalam Kristus. Kemudian berikut saudara-saudara, kekayaan kita sebagai orang yang dipilih dan dikuduskan di dalam Kristus adalah membuat kita menikmati kasih karunia-Nya sampai memperoleh penebusan dan menjadikan kita milik Allah di ayatnya yang ke-14. Bapak Ibu saudara yang kekasih dalam Kristus,
sekaitan dengan semakin meningkatnya penyebaran virus COVID-19 ini. Pada minggu ini, berdasarkan protokol kesehatan surat edaran yang disampaikan oleh Wali Kota Makassar, maka menjadi bagian untuk mendukung pelaksanaan keputusan yang telah diambil pemerintah. Itu adalah sesuatu yang cukup bijak untuk kita lakukan bersama. Pertanyaannya bagi kita adalah menjadi bagian dari warga negara, khususnya warga masyarakat yang ada di Makassar. Bagaimana kita menyatakan dukungan kita secara khusus sekaitan dengan iman dan percaya kita kepada Tuhan. Marilah kita menjadi anak-anak Tuhan yang telah dipilih dan dikuduskan di dalam Kristus untuk mendukung program atau kegiatan yang dilakukan pemerintah dalam rangka memutus mata rantai penyebaran virus. Dan satu hal yang paling penting bagi kita adalah kita tetap menaati protokol kesehatan dengan selalu memakai masker, menjaga kebersihan, kemudian kita menghindari kerumunan-kerumunan. Itu adalah bagian yang harus kita nyatakan sebagai anak-anak Tuhan. Kemudian Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus, dalam kehadiran kita, dalam kehidupan sehari-hari, kita terus menyadari bahwa kehadiran kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai umat pilihan Allah, kita senantiasa menjaga kekudusan hidup ini. Karena itu adalah hal yang sangat penting. Ketika kita hidup kudus di hadapan Tuhan, maka itu juga akan menjadi bagian bahwa kita ini adalah anak-anak terang yang harus menyatakan teladan yang telah kita terima dan kita diajarkan dari Kristus. Bapak Ibu Saudara, hidup di dalam Kristus adalah ciri khas perilaku dan tindakan kita, sekaligus kita selalu hidup sebagai anak-anak Allah yang penuh dengan kasih, dan seluruh aktivitas yang kita lakukan semuanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus, mari kita memaknai kehidupan ini dengan selalu menyadari bahwa kita ditempatkan oleh Tuhan di bumi ini untuk menjadi umat pilihannya yang telah dikuduskan di dalam Kristus, dan sekaligus juga kita akan menjadi berkat bagi sesama kita. Kiranya dengan firman Tuhan ini kita semakin dikuatkan, dimampukan khususnya di masa pandemi ini untuk terus berdoa, untuk terus saling menguatkan. Kiranya Tuhan sumber kehidupan dan berkat akan senantiasa memberkati kita sekalian. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, kita akan menyatakan ungkapan syukur kita melalui persembahan. Nats persembahan dari Mazmur 86 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku, dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Pakailah seluruh hidupmu mengiringi kita dalam menyatakan persembahan kita.
Ibu saudara, mari kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur kepadamu Tuhan atas waktu dan kesempatan melalui ibadah secara daring atau live streaming yang kami lakukan hari ini. Kiranya dengan firman-Mu kami semakin dikuatkan dan diteguhkan dalam keyakinan untuk hidup sebagai anak-anak Tuhan yang telah menikmati kasih karunia-Mu melalui pengorbanan Kristus. Karena itu Tuhan, biarlah firman-Mu ini terus mendorong kami, memberikan kami inspirasi untuk terus menjalani hidup ini, hidup sebagai anak-anak Tuhan, hidup kudus, seluruh tindakan, seluruh tingkah, laku dan perbuatan kami. Biarlah semuanya ini mencerminkan kekudusan Allah untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Bapa di sorga, hari ini kami datang berdoa syafaat, berdoa bagi jemaat-Mu, baik sebagai pribadi maupun dalam kehidupan sebagai keluarga, bahkan kehidupan sebagai keluarga besar jemaat bunturan-Mu. Biarlah Tuhan terus menganugerahkan kekuatan, kesehatan dan hikmat, sehingga jemaat-Mu semakin dimampukan untuk terus berkarya dan bekerja di tengah-tengah pandemi ini, dengan selalu mengandalkan campur tangan Tuhan, sehingga setiap karya dan pekerjaan yang dilakukan, semuanya ini Tuhan berkati. Tuhan memberkati seluruh kerja keras yang dilakukan oleh jemaat-Mu. Bapa di sorga, kami juga berdoa bagi anak-anak jemaat-Mu. Biarlah Tuhan terus memberikan hikmat dan kemampuan. Pakailah orang tua mereka untuk terus mendampingi, khususnya dalam mendampingi terkait dengan kehidupan atau pertumbuhan iman mereka, dan juga sekaligus memfasilitasi mereka dalam menempuh studi di setiap jenjang sekolah. Biarlah semuanya ini dijalani dalam terang dan tuntunan Tuhan. Bapa di sorga, kami juga berdoa bagi jemaat-Mu yang berada di dalam kelemahan tubuh. Tuhan melawat dan menjamah. Berkati upaya-upaya yang dilakukan, baik pendampingan oleh keluarga, baik ketika dibawa ke dokter atau rumah sakit. Berkati makanan, obat-obatan dan minuman, sehingga semuanya ini boleh menjadi cara Tuhan untuk menyatakan pemulihan bagi setiap hamba-Mu yang mengalami kelemahan tubuh karena sakit. Bapa di sorga, kami juga berdoa syafaat secara khusus bagi keluarga hamba-Mu almarhum Bapak Morai, yang Tuhan telah panggil dari tengah-tengah kehidupan keluarga, dari tengah-tengah jemaat. Berkati dan kuatkan, hiburkan istri, anak-anak dan cucu yang ditinggalkan, sehingga dalam menghadapi duka cita ini, mereka hanya mengharapkan penghiburan satu-satunya dari Tuhan saja. Sekaitan dengan rencana pemakaman Tuhan, almarhum kami dukung dalam doa keluarga ketika mereka mengambil sepakat, Tuhan campur tangan. Bapa di sorga, kami juga berdoa bagi majelis gereja dan pengurus OIG dalam menata pelayanan di tengah-tengah jemaat. Tuhan terus memberikan hikmat, Tuhan terus memberikan kemampuan bagi setiap hamba-Mu yang Engkau panggil, sehingga mereka mampu melayani. Bapa di sorga, kami juga berdoa akan persembahan syukur yang telah dinyatakan oleh jemaat-Mu. Biarlah Tuhan memberkati agar dapat dipergunakan dalam menata pelayanan. Berkati yang masih ada pada jemaat-Mu, sehingga dengan hikmat, dengan kuasa dan kemampuan daripada Tuhan, mereka terus bekerja melakukan tanggung jawab mereka. Dan kami percaya bahwa Tuhan mampu melipat gandakan. Dan ketika kami menikmati berkat-berkat Tuhan, ajarkan juga kepada kami untuk menjadi saluran berkat Tuhan bagi sesama kami yang membutuhkan. Bapa di sorga, kami terus mendukung pemerintah. Biarlah Tuhan terus memberikan hikmat, memberikan kekuatan, kesehatan, segenap stakeholder dalam menata pemerintahan. Biarlah mereka boleh melakukan tanggung jawab khususnya
dalam menangani penyebaran virus corona ini. Biarlah dengan hikmat dan kuasa Tuhan, pemerintah boleh dipakai dengan instansi yang terkait dalam rangka memutus mata rantai penyebaran virus. Bapa di sorga, kami juga berdoa bagi seluruh jemaat-Mu dalam seluruh aktivitas kehidupan mereka. Tuhan turun, terus tuntun, terus peliharakan. Dan kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang bersyukur, yang senantiasa menikmati pertambahan usia. Tuhan terus memberkati sehingga semuanya ini kami hayati dan syukuri bahwa itu boleh kami alami oleh setiap jemaat-Mu. Itu semata karena kasih dan kemurahan Tuhan. Bapa di sorga, kami berdoa kiranya Tuhan memberkati apa yang telah kami lakukan melalui ibadah live streaming ini. Biarlah fasilitas ini Tuhan berkati sehingga firman-Mu yang kami dengarkan hanya dengan kuasa Roh Kudus memampukan kami untuk memberikan kami makna dalam memahami hidup berelasi dengan Tuhan. Inilah doa syafaat kami Tuhan yang kami sampaikan kepadamu. Dengarkanlah kami yang datang berdoa di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Hanya dalam tangan kuasa Tuhan, kita dibentuk menjadi pribadi yang sempurna. Bagaikan bejana siap dibentuk, kita nyanyikan. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu. Pakailah sesuai rencana-Mu. Mas hatimu Yesus disempurnakan selalu dalam segenap tangan-Mu, memuliakan nama-Mu. Bapak Ibu Saudara sidang jemaat Tuhan, pergilah kamu, lakukanlah firman Allah, jadilah anak-anak pilihan Allah, dan menguduskan hidup senantiasa di dalam Kristus. Arahkan hati kamu kepada Tuhan, dan terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kita bersyukur kepada Tuhan yang telah memperkenankan kita
beribadah bersama, bersyukur kepada Tuhan yang telah mengutus hambanya Bapak Pendeta Aris Lute dan semua yang telah mengambil bagian dalam ibadah saat ini. Akhirnya perkenankan kami mengucapkan selamat hari Minggu. Terus kita melawan COVID-19 dengan menerapkan dan terus menjaga kesehatan kita. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita. Amin.